Selamat siang bagi kita semua. Saya Pianagnesia Borus Dauru dengan NIM C1C0 20121 dari kelas S11 Akuntansi akan mempresentasikan materi penganggaran tentang penyusunan anggaran piutang. Pokok bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama definisi piutang, yang kedua jenis piutang, yang ketiga manfaat anggaran piutang, yang keempat faktor yang memengaruhi anggaran piutang, dan terakhir, ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Materi yang pertama yaitu pengertian piutang. Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena yang pertama terdapat dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Yang kedua, ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Yang ketiga, ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Materi selanjutnya yaitu jenis piutang. Ada beberapa jenis piutang, yaitu piutang surat berharga, contohnya bilet giro belum jatuh tempo, bilet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Beban dibayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Setoran jaminan contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank, dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Piutang pajak contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Piutang wesel atau notes receivable adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang usaha atau account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Anggaran piutang yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah anggaran piutang usaha. Hal ini bukan berarti jenis piutang lainnya tidak penting untuk dianggarkan, melainkan karena piutang usaha timbul oleh kebijakan perusahaan untuk memperlancar kegiatan penjualan, dan kegiatan penjualan merupakan unjuk tombak maju mundurnya suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu manfaat anggaran piutang. Piutang usaha sebagai investasi yang biasanya terdapat pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat. Antara lain dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual, mampu bersaing, memperluas pelanggan, dan meningkatkan kemampuan perusahaan. Pemberian piutang usaha dimaksudkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual. Pemberian piutang usaha dapat memperluas pelanggan dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan bila pelanggan tersebut lancar dalam pembayaran. Apabila piutang yang diberikan tersebut lancar pembayarannya dan dapat memperbesar tingkat barang yang dijual, maka piutang yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan atau profitabilitas perusahaan. Materi selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha. Dan sebaliknya, volume barang yang dijual secara kredit lebih kecil daripada tunai dapat memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Yang kedua, standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Sebaliknya, semakin ketat standar kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil risiko kerugian piutang. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit memengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya. Jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual, di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Yang keempat, pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga dapat memengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam, sebaliknya. Pemberian potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Yang kelima, pembatasan kredit.
Pembatasan kredit yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat memengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Yang keenam, kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang memengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif ataupun pasif. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Kebijakan penagihan piutang usaha secara aktif memerlukan biaya atau beban besar dibandingkan kebijakan penagihan secara pasif. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Sebagai ilustrasi, data realisasi dan anggaran jualan PT Waja sampai Kaputing selama triwulan pertama tahun 2010 adalah sebagai berikut. Realisasi anggaran pada Desember sebesar 80.000, Januari 85.000, Februari 90.000, dan Maret 95.000. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Sebelum menyusun anggaran piutang, perlu dilakukan perhitungan anggaran piutang usaha bersih dan taksiran piutang usaha tak tertagih sebagai berikut. Perhitungan anggaran piutang usaha bersih pada Januari sama dengan 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali 85.000 hasilnya 48.850. Februari sama dengan 9% dikali 85.000 ditambah 49% dikali 90.000 sama dengan 51.750. Pada Maret sama dengan 9% dikali 90.000 ditambah 49% dikali 95.000 hasilnya 54.650. Perhitungan taksiran piutang tak tertagih atau penghapusan piutang. Pada Desember sama dengan 1% dikali 80.000 sama dengan 800. Pada Januari 1% dikali 85.000 sama dengan 850. Pada Februari 1% dikali 90.000 sama dengan 900. Pada Maret, 1% dikali 95.000 sama dengan 950. Anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Cadangan penghapusan piutang usaha dihitung dari penghapusan piutang usaha periode bulan lalu ditambah penghapusan piutang usaha periode bulan ini. Cadangan penghapusan piutang usaha perhitungannya sebagai berikut. Pada Januari sama dengan 800 rupiah, bulan Desember ditambah 850 sama dengan 1.650 rupiah. Pada Februari 850 pada bulan Januari ditambah 900 sama dengan 1.750 rupiah. Pada Maret 900 bulan Februari ditambah 950 sama dengan 1.850 rupiah. Anggaran piutang usaha juga dapat dihitung sebagai berikut. Pada Januari sama dengan 10% dikali 80.000 ditambah 50% dikali 85.000 sama dengan 50.500. Februari sama dengan 10% dikali 85.000 ditambah 50% dikali 90.000 sama dengan 53.500. Pada Maret sama dengan 10% dikali 90.000 ditambah 50% dikali 95.000 sama dengan 56.500. Dengan keterangan 9% ditambah 1% sama dengan 10%, 49% ditambah 1% sama dengan 50%. Anggaran piutang usaha dapat disusun seperti tampak pada tabel. PT Waja sampai Kaputing anggaran piutang usaha triwulan pertama tahun 2010. Keterangan piutang usaha Januari 50.500, Februari 53.500, Maret 56.500. Cadangan penghapusan Januari 1.650, Februari 1.750, Maret 1.850. Piutang usaha bersih Januari 48.850, Februari 51.750, Maret 54.650. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahami.
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.